saya Bidan Maria Ulfa. Di sini saya nggak sendirian. Di sini saya ada dokter cantik. Perkenalkan, saya Dokter Santi dari Puskesmas Jati. Selamat bergabung. Hari ini kita akan mulai masak. Oke. Masak apa ini? Kita masak menu penting. Peduli stunting. Oke, guys. Ini nanti judulnya adalah kita akan bikin nugget dari ikan. Oke. Kita sebutin bahan-bahannya dulu ya, Mbak. Boleh. Dari mana dulu ini? Dari bahan yang paling penting kita harus ada sayurnya di sini. Oke, guys. Ini brokoli. Kita pakai brokoli hijau ya, bukan brokoli ya. Brokoli Kita cincang biar mudah untuk mengolahnya. Oke, ya. Kemudian ini ada wortel, cantik kan warnanya. Ini kita parut kasar ya. Kita parut kasar. Oke. Ini boleh wortel buah, wortel apa aja boleh? Boleh. Nanti Boleh. kalau sama memang wortelnya tampak tua, Mbak, tengahnya itu dihilangin dulu ya, supaya nggak terlalu keras. Oke? Lanjut. Dan biar nggak pahit tentunya. Kemudian kita bumbunya ada bawang putih. Ini sudah saya haluskan ya, 7 siung bawang putih, kemudian 5 siung bawang merah dan sudah dihaluskan. Kemudian bumbu dasar yang kita pakai, garam, merica, gula, dan kaldu jamur. Kaldu jamur boleh kita ganti dengan kaldu ayam, boleh apapun itu, atau nggak pakai sama sekali juga boleh. Karena kaldunya daging juga boleh ya? boleh. Oke. Karena kita sudah pakai ikan, pasti akan mengeluarkan kaldu di situ. Oke. Wah, ini menu penting banget ini ya. 4 bintang ya. 4 bintang. Oke. Menu penting, menu peduli stunting ya. Dan ini adalah artisnya. Ini kita pakai kebetulan adanya adalah ikan dori, bisa diganti dengan ikan apapun. Ada ikan lele, ikan gabus, Ikan ikan apa gurame, aja ya? Karena apa di aja. Probolinggo banyak ikan banget ya. Kan kita deket laut. Betul. Jadi Boleh apa aja? boleh apa aja. Boleh. Asal durinya harus dihilangin. Ya. Kemudian untuk campurannya kita pakai tepung terigu, tepung maizena, dan untuk perekatnya, untuk kulit luar ini tepung bumbu ya. Tepung bumbu bisa dari tepung terigu, dikasih garam, dikasih merica. Oke. Kemudian kita pakai 2 telur, 1 untuk campuran adonan, yang 1 untuk perekat. Oke. Kemudian tepung roti Atau tepung panir biasanya kalau gitu ya? Oh iya, tepung Oh iya, panir. tepung Boleh, panir. mau pakai yang putih atau mau pakai yang kuning boleh, sesuai selera. Oke. Kemudian yang pasti kita harus punya loyang. Kalaupun nggak pakai loyang, apapun itu yang tahan dengan kukusan yang penting ya. Yang bisa dikukus ya? Oke. Yang Ini penting dikasih apa ini, Bu? ini dikasih mentega. Mentega boleh, minyak boleh. Seadanya di rumah boleh, pakai minyak, pakai mentega boleh. Ini kebetulan aja, lebih gampangnya pakai Olesin ya. olesin dulu. Ya. Ya. Kemudian Udah cuci tangan ya Bu Dokter ya? udah ya, kita Udah udah cuci tangan sebelumnya, jangan sebelum lupa. mulai. Sebelum masak cuci tangan dulu, dan kita sudah cuci tangan ya. Sekarang kita pakai sarung tangan dulunya ya. Saya bantu apa ini Bu Dokter? Saya bingung. Gak usah bingung. Oke, saya lihat-lihat aja ya. sambil Mudah-mudahan lihat pasti aja. nggak akan bingung kok. Kita masaknya dengan cinta, dengan santai, biar semuanya happy, masakannya enak. Oke. Ini fokus untuk siapa aja? Masak ini ya. Ini makanan pendamping ASI untuk usia 9 bulan ke atas. Tapi yang penting harus ada giginya ya, karena kalau nggak ada giginya nanti nggak bisa mengunyahnya, karena lumayan agak renyah lah intinya. Teksturnya nanti jadinya renyah. Oke Bunda, sekarang kita mulai prosesnya. Yang Pertama kita masukkan bahan-bahan sayurnya ya. Oke. Kita bantu ya Dokter ya. Boleh, silakan. Kita masukkan Yang sudah dicincang tadi ya Dokter ya? Iya. Wah, ini menunya menu penting banget, dibuat untuk mencegah stunting ya Dokter ya? Sangat penting sekali. Ada zat dalamnya di sini ya. Warnanya cantik. Kemudian terima kasih. Kita masukkan wortelnya. Sorry. Habis stop lagi Dokter. Kita masukkan bumbunya ya. Oke.
Ini gampang sekali ya, Ini Bunda. 7 siung bawang putih, 5 siung bawang merah yang sudah dihaluskan. Kemudian garam secukupnya, merica secukupnya, gula secukupnya, kaldu jamur secukupnya. Minta tolong untuk ikannya biar tidak amis ya, ikannya kita kasih jeruk, boleh. Jeruk apa ini dokter? Jeruk lemon, jeruk nipis boleh. Oke, jeruk lemon, jeruk nipis ya Bunda, boleh untuk mencegah biar Tidak amis. tidak amis. Ya. Nah, ini baru tahu saya dokter. Jadi buat biar nggak amis di kecut-kecutin gitu ya. Minta tolong bisa dicincangkan. Pakai yang besar aja. Oke. Ini yang sudah saya cincangkan. Ini cincangnya begini dokter. Oh, cincangnya begitu. Iya, mohon maaf Bunda. Saya biasanya mencincang. Nanti agak berbunyi bising ya kayaknya ini nanti. Oke. Oh, ini sudah set akhirnya ini ya. Jadi cincangnya nggak boleh gini langsung. Ini ya dokter ya. Boleh, nanti ini kan secara langsung pun kalaupun dikukus nanti juga aneh, cuma kita gampang biar nyampurnya gitu. Kalau ada apa kayak blender ya? Boleh. Boleh dokter ya. Boleh, itu lebih praktis, sayurnya Oke. pun juga boleh dimasukkan situ. Cuman kalau kita pakai blender kan harus menambahin air ya, itu ruginya. Atau langsung dikasih telur 1 untuk pelumasnya biar hancur boleh. Oh, gitu. Jadi biasanya kalau pakai blender atau chopper pakai itu ya. Iya, Telur satu ya. telur 1 untuk Oke. gampangin biar tercampur jadi satu. Ya. Sudah selesai, kita campurkan di sini. Kemudian kita kasih telur 1 ya. Cukup satu dokter ya. Cukup 1. Gampang sekali Bunda. Tinggal ini ya, dikasih diputer-puter ini ya, di aduknya satu ya. Tinggal aduk. Kita campur dulu biar gampang, nanti kita akan tambahin tepungnya ya. Kelihatan? Warnanya udah bagus sekali dokter. Bagus. Perpaduan oranye, hijau, Kuning. kuning, bau-bau ikan. Oh, pasti sehat sekali nih buat para ini ya, Balita. balita. Keluarga di rumah juga semuanya bisa ikut makan. Sudah tercampur. Ini kalau anak-anak nggak tahu ya dokter, isinya padahal ini ada Sayurnya, ada biasanya kan, ikannya. biasanya kan kalau anak-anak paling susah untuk disuruh makan sayur ya. Jadi kita bikin akalnya biar gampang, yaitu kita sayurnya dibikin nugget atau sesuatu yang bikin semenarik mungkin. Ya, oke, seperti kayak gini ya. Ini tepung terigu saya masukkan 5 sendok sesuai takaran ya. Boleh diaduk dokter? Boleh, silakan. Terima kasih Mbak. Ini bedanya ya yang aduk dokter. Belum terbiasa masak dokter. Tapi gampang, saya bisa besok lagi aku mau bikinlah di rumah. Oke, ini tepung maizena. Takarannya sama ya dengan tepung terigu 5 sendok. Perbandingannya 5:5 dokter ya? Iya. Oke, Udah dokter? kalau kurang rata bisa pakai ini ya, pakai sendok. Kita ratakan ya. Ini diratakannya harus berapa jam gitu dokter? Yang penting rata. Yang penting rata, oke. Yang penting rata dan tidak ada kelihatan tepungnya ya. Mungkin para bunda sekalian bisa aduk-aduk, bisa nyiapkan ini ya? Ya, kukusan. Kukusan. Kukusannya harus dipanaskan dulu biar gampang ya. Biar sudah tercampur. Sudah. Harusnya diicipin dulu Bunda. Boleh diicip, Boleh diicip dulu.
Tapi pasti enak kok meskipun nggak diicip. Seharusnya pas udah karena sesuai takaran ya. Tapi kalau semuanya di rumah kan kita harus ngicip dulu biar kerasa tesnya asin atau manis atau kurang gitu ya. Kemudian sudah disiapkan loyangnya tadi ya Bunda ya. Tinggal kita masukkan. Mau ukuran yang lebih kecil boleh, yang lebih tebal boleh. Kita masukkan. Wow, ini sudah dilapisi sama Mentega atau minyak. Boleh. Siap dimasukin kukusan. Kukusannya udah dipanasin. Tandanya sudah ada uap airnya, ditutupnya ya. Oke. Yang dimasukkan. Harus punya kukus yang gede ya dokter. Yang kecil pun boleh karena kan kita tergantung dari ukuran cetakannya. Oh gitu ya. Bisa dari yang kecil-kecil boleh. Yang penting dipercantik boleh, mau dibentuk dino, mau dibentuk bintang. Kalau memang punya di rumah mau digunakan, silakan. Ini sekitar 10 sampai 15 menit. Oke? Setelah 15 menit Bunda, jadinya akan seperti ini. Tada! Sekarang kita lapisin nuggetnya supaya biar lebih cantik lagi. Bentuknya sesuai selera Bunda ya. Boleh dadu, boleh model stick boleh. Jadi biar gampang untuk makannya ya. Kita bikin berbagai bentuk Mbak. Oke. Kalau beli di luaran kan biasanya nuggetnya tipis ya. Jadi ini sesuai selera Bunda. Tipis terus kadang nggak ada sayurnya. Iya. Jadi ini sayurnya banyak, anak-anak nggak tahu ya. Oke. Boleh kita bikin stick ya. Berbagai macam bentuk ya dokter ya. Oke. Caranya gampang. Kita masukkan ke tepung kering dulu, tepung bumbu. Oh berarti taruh di sini dulu. Tepung bumbunya ya, diratakan. Kemudian kita masukkan ke telur. Ini dokter ini pakai ini dokter. Kita udah pakai sarung tangan ya Mbak, tapi lebih gampang karena kadang nggak rata kalau pakai itu. Diaur-aur ini ya. Iya, diaur-aur. Nah, boleh pakai penjepitnya. Ya, jadi kita aduk-aduk di sini sampai rata. Situ Udah selesai. jadi. Nah, kita coba yang stick ya. Pertama jangan lupa tepung apa ini dokter? Tepung bumbu. Kita pakai tepung bumbunya bisa dari tepung terigu, diberi garam dan merica, gitu ya. Boleh. Kemudian yang kedua telur dokter ya. Telur kita aduk-aduk sampai rata dengan dokter ini kalau pakai susah ya. Ya. Oke. Ya. Sudah. Kita ratakan. Baru terakhir ke tepung panir. Ya. Udah selesai, tinggal ditaruh. Ini bisa disimpan di kulkas dokter. Bisa. Ini bisa sampai 3 bulan kalau Wow. kita di freezer ya. Oke, ini dokter ini. Kita rapikan. Kalau semuanya udah jadi, akan jadi seperti ini. Cara jadinya cantik ini. Tinggal goreng dan selamat menikmati.